Mazmur 22 ayat 1 sampai 6. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar. Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan dan refleksi dalam kehidupan kita saat ini. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, biasanya Mazmur ini dikaitkan langsung dengan keadaan Kristus yang disalibkan. Pada waktu disalibkan Yesus dengan suara nyaring di Bukit Golgota berteriak menyatakan, Allahku, Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Yang menggambarkan adanya kondisi Kristus menanggung hukuman murka karena manusia berdosa dan keberdosaan manusia ditanggungnya. Diterimanya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rencana penebusan Allah yang telah ditetapkannya. Ada beberapa pemikiran berkaitan dengan Mazmur 22 ayat 2 ini. Yang pertama yang berkaitan dengan dirinya Raja Daud yang sedang berada di dalam kondisi yang miris dan menyedihkan karena keadaan dari hidupnya yang seakan-akan tidak lagi diperhatikan Tuhan karena anak-anaknya yang ingin merebut taktanya, karena juga pengalaman pengertiannya berkaitan dengan Raja Saul yang ingin membunuhnya. Ada banyak penafsir yang menggambarkan keadaan Raja Daud dari dua sisi tersebut. Yang pasti Raja Daud mengalami pergumulan yang sangat mengerikan, yaitu Allah meninggalkannya. Ini adalah situasi yang tidak akan pernah disukai oleh manusia yang sudah mengenal Allah. Siapapun yang sudah pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Allah dan merasakan sukacita, damai, dan kebahagiaan di dalam Tuhan, ia tidak akan pernah mau meninggalkan Tuhan dan tidak akan pernah mau Tuhan meninggalkannya. Artinya di dalam Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kekuatan di dalam menjalani kehidupan. Tetapi Raja Daud merasakan bahwa situasi dan kondisinya yang menyedihkan, menakutkan, ditinggal, dan situasi yang benar-benar membuat Raja Daud terpuruk. Dia menghadapi suatu realita, perasaannya bahwa dia ditinggalkan oleh Tuhan Allah. Padahal dalam pengalaman kerohaniannya ketika berhadapan-hadapan dengan musuh-musuh, berhadapan dengan orang-orang jahat, bahkan berhadapan dengan Raja Saul di masa mudanya, dia merasakan sendiri bagaimana Tuhan beserta dengan dirinya. Tetapi pada saat kondisi situasi dalam kerajaannya, keluarganya, yang justru membuat dia merasakan mengapa Tuhan meninggalkannya. Kondisi seperti itu diparalelkan dengan pengalaman pengertian Kristus yang ada di atas kayu salib, di mana Kristus tergantung di atas kayu salib dan menanggung murka Allah. Tidak diterima langit, tidak diterima bumi. Ditolak oleh manusia, tidak diterima oleh Allah. Karena Kristus
bersedia dengan kerelaannya menggantikan umatnya yang berdosa, saudara dan saya yang ada di dalam dunia ini, diwakili oleh dirinya. Dia adalah Adam yang kedua, yang mewakili orang-orang percaya, tetapi bukan untuk berada dalam keberadaan berdosa, namun mewakili umatnya, orang-orang percaya, orang-orang pilihannya dari segala bangsa, di segala tempat sepanjang zaman, untuk dia menanggung hukuman murka Allah. Penghukuman itulah yang membuat adanya suatu kenyataan keterpisahan. Dan kata keterpisahan berarti kematian. Itulah sebabnya ada suatu keadaan yang mengerikan, terpisah untuk umat pilihannya. Saudara yang kekasih dalam Kristus, dalam perenungan ini membuat kita sadar betul bahwa terpisah dan dipisahkan menjadi suatu kondisi, situasi, bahkan keadaan seseorang yang sangat mengerikan. Dan itu pasti pernah dialami. Kalau kita pernah memiliki ayah, ibu dalam hidup kita, lalu kedua orang tua kita atau orang-orang yang kita kasihi terlebih dahulu dipanggil Allah Bapa, meninggal dunia, maka ada suatu situasi, kondisi yang membuat kita terpisah, tidak lagi bisa berelasi, berkomunikasi bersama-sama di bumi ini. Keterpisahan, rasa ditinggalkan, dan kenyataan tidak berdaya, itu dialami oleh Raja Daud dan banyak orang-orang yang berdosa yang seperti itu, yang menyadari itu, termasuk kita juga. Tetapi keadaan itu tidak lebih menakutkan dari keadaan yang dialami oleh Kristus, sebab Kristus menanggung semuanya untuk kita beroleh pengampunan, belas kasihan, dan penerimaan kembali, diadopsi menjadi anak-anak Allah. Perenungan yang berikutnya dari Mazmur 22 ayat yang pertama sampai 6 ini ialah suatu harapan, keinginan untuk didengar, diperhatikan, dipedulikan oleh Tuhan. Tuhan yang setia mendengar setiap doa dan pujian kita, memperhatikan setiap seruan dan permohonan kita. Tetapi kita juga mesti tahu bahwa Tuhan bukan kekurangan pujian dan tidak haus akan puji-pujian untuk kepentingan manusia, karena Dia memang layak, patut dipuji, dipuja, dimuliakan. Mengapa kita berdoa, berseru, memohon, memuji dan menyembah Tuhan? Karena memang Dia layak disembah, karena Dia memang pencipta, pemelihara, penebus kita. Pemazmur memberikan kepada kita pembelajaran bahwa kita sewajarnya siang malam memuji Tuhan dari semua aktivitas kita. Karena di dalam pemujian kita kepada Tuhan melalui aktivitas kita yang kudus, yang suci, yang benar, yang baik, yang mulia dan agung, maka di sanalah puji-pujian kepada Allah jelas dan nyata. Pembelajaran ini mendorong kita untuk selalu memandang hanya kepada Tuhan yang berkuasa dan berdaulat, yang bersemayam, yang Maha Kudus. Karena pengenalan akan Allah yang Maha Kudus memberikan kepada kita dorongan untuk menjadi orang-orang yang terus-menerus berada di dalam kehidupan yang kudus, yang berkenan di hati Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara untuk semakin hidup kudus, semakin bertumbuh kerohanian dalam kekudusan yang sesungguhnya, sebab Tuhan bersabda kepada kita, "Kuduslah kamu, sebab Allahmu kudus." Artinya kita secara khusus memisahkan diri dari keinginan dunia ini, keangkuhan hidup, kedagingan mata, dan segala hal yang berkaitan dengan kegelapan, kejahatan. Kita mematikan dosa dan berjuang untuk hidup baik, hidup benar, hidup kudus, hidup suci dari hati, pikiran, perkataan, perbuatan. Dengan demikian, maka kita semakin mengalami pertumbuhan keyakinan, percaya, dan kita tidak malu menyaksikan keagungan kebesaran Tuhan.
Akhirnya kita sadar betul bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Kiranya dengan perenungan yang singkat ini, saudara dan saya semakin benar-benar menunjukkan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.